Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langkah baiknya kita memulai aktivitas perkuliahan kita melalui presentasi kelompok 4. Siapa moderatornya nih? Halo? Bang Kardi. Oh, ya. Iya Pak, halo. Kardi ya, sebagai moderatornya. Alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan ke Sukardi untuk menjelaskan materi. Ya, bentar ya, saya share screen dulu. Bisa buka materi, Pak. Ayo, silahkan. Kan itu Pak yang di Bonder itu. Kedua itu Boleh, Pak. Bukan ya? bukan. Ini ya? Ya. Ya, Pak. Silahkan. Halo. Ya Pak. Bang Kardi, aneh dong. Gunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita aturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada sore hari ini dengan tema kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Morbiditas dan mortalitas. serta komponennya. Mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Mortalitas merupakan informasi penting bagi pihak pemerintah dan swasta dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Permasalahan mortalitas melingkupi bidang ekonomi, sosial, adat, maupun kesehatan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat diketahui melalui indikator kematian.
perpaduan informasi berupa angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak, serta prevalen gizi buruk dan usia harapan hidup. Kematian dapat menimpa siapa saja, kapan dan di mana saja. Mortalitas adalah salah satu dari 3 komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah dan komposisi umur penduduk. Data kematian untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Morbiditas dapat menimpa manusia lebih dari 1 kali dan selanjutnya rangkaian morbiditas ini atau sering disebut morbiditas kumulatif pada akhirnya menghasilkan peristiwa yang disebut kematian. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya, Pak. Permasalahan baca dulu itu rumus masalahnya. Jadi pembahasan kita pada presentasi kali ini yang pertama, apa itu morbiditas dan mortalitas? Yang kedua, konsep dari analisis mortalitas dan morbiditas kependudukan. Yang ketiga, sumber data apa yang digunakan dalam analisis mortalitas dan morbiditas kependudukan. Dan yang terakhir, teori yang digunakan dalam analisis mortalitas dan morbiditas. Untuk materi pertama, silakan kepada Saudari Suci Nirmala untuk menjelaskan. Dari kata bukan, perhatian keuangan itu atau pecahannya. Tapi sebentar lagi efeknya juga. Anda tahu dari mana? Saya Adapun tujuan dari adanya makalah ini, yang pertama itu untuk mengetahui morbiditas dan mortalitas. Yang kedua, konsep dari analisis mortalitas dan morbiditas kependudukan. Yang ketiga, untuk data yang digunakan dalam analisis mortalitas kependudukan. Yang keempat, untuk mengetahui teori yang digunakan dalam analisis mortalitas dan morbiditas. Lanjut, Pak. Nah, yang pertama ini ada pengertian morbiditas dan mortalitas. Menurut PBB dan WHO, kematian adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup, atau ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Morbiditas dalam arti sempit dimaksudkan sebagai peristiwa sakit atau kesakitan, sedangkan dalam arti luas, morbiditas mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Tidak saja terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya atau determinan faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Morbiditas atau kesakitan adalah kondisi seseorang dikatakan sakit apabila keluhan kesehatan yang dirasakannya mengganggu aktivitas sehari-hari, yaitu tidak dapat melakukan kegiatan seperti bekerja, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya secara normal sebagaimana biasa yang dilakukannya. Nah, di sini ada konsep mortalitas dan morbiditas. Konsep mortalitas dan morbiditas merupakan salah satu dari 3 komponen proses demografi. Selain fertilitas dan migrasi, mortalitas diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk.
Secara etimologi, kematian yang terjadi pada anggota penduduk secara etimologi kematian atau death berasal dari kata death atau death yang berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara definitif kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Halo, Ya, Pak. lanjut. Di sini ada sudut pandang tentang definisi kematian meliputi 3 hal pokok. Yang pertama itu ada kematian jaringan atau kematian otak. Yang kedua, kerusakan otak yang tidak dapat pulih kembali. Yang ketiga, kematian klinik, yaitu kematian orang tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, di Indonesia terdapat 4 konsep tentang kematian. Konsep yang pertama itu mati karena berhentinya darah mengalir. Yang kedua, mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh seseorang. Yang ketiga, mati sebagai hilangnya kemampuan tubuh secara permanen. Yang keempat, ada mati sebagai hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial atau aktivitas yang dilakukannya. Nah, untuk melanjutkan materi akan disampaikan oleh Saudara Soekardi. Baiklah, saya lanjutkan materinya dari materi suci. Yang selanjutnya adalah sumber data apa yang digunakan dalam morbiditas dan mortalitas. Yang pertama adalah sumber data dari populasi mencakup data sensus penduduk. Dan yang kedua ada catatan peristiwa vital atau dalam kurung adalah registrasi dari vital. Dan yang ketiga adalah pelaporan dan mencatat penyakit. Dan yang keempat, survei kesehatan dan survei tidak jauh berbeda dengan sensus. Lanjut, Pak. Apa saja teori yang digunakan dalam morbiditas dan mortalitas? Teori mortalitas dan morbiditas kasus kematian terutama yang dalam jumlah banyak terkait dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, Pak. Teori Caldwell menyatakan bahwa pendidikan memberi wanita kekuasaan dan kepercayaan diri untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab wanita itu sendiri. Hal ini mengidentikan bahwa wanita yang pendidikannya rendah akan memiliki mortalitas yang tinggi. Demikian sebaliknya apabila pendidikannya tinggi maka mortalitasnya akan rendah. Lanjut, Pak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan materi dari kelompok 4. Saya serahkan kepada teman-teman untuk ada masukan atau kekurangan dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait dengan materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Instruksi Pak, saya Ahmad Ghazali Tahir ingin bertanya mengenai faktor sosial yang seperti apa yang dimaksud. Dicatat siapa notulensinya nih? Yani, Iya, Pak. catat pertanyaannya dan siapa yang bertanya dicatat. Pak, pertanyaannya tadi. Silakan diulangi pertanyaannya. Faktor sosial yang seperti apa yang Anda maksud? Sedangkan faktor sosial itu berbagai macam itu. Yang seperti apa yang masuk di spesifikasi itu? Seperti apa yang dimaksud? Spesifik apa ya? Spesifikasinya itu seperti apa di faktor sosialnya itu yang termasuk dari apa tadi morbilitas yang Anda sebut itu? Yang morbiditas atau mortalitas? Pokoknya terkait dengan materinya sudah. Karena ada di penjelasannya tadi itu. Yang seperti apa yang dimaksud faktor sosialnya itu? Coba jelaskan secara spesifik gitu. Ayo penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Hamdi, ingin bertanya sedikit. Bisa didengar enggak? Ya, bisa. Ya, yang saya ingin tanyakan, apakah pengaruh atau dampak angka kematian tinggi terhadap bangsa dan negara? Terima kasih. Sudah? Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Coba untuk menjawab pertanyaan yang tadi, coba. Apa aja itu, Tia? Tia nih? Ya, bentar dulu. Baca soalnya yang Pertanyaan dari Saudara Ali. Faktor sosial yang bagaimana yang dimaksud dalam morbiditas sosial? Kemudian pertanyaan kedua dari Saudara Hamdi, apakah pengaruh kematian tertinggi terhadap bangsa negara Indonesia? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Hamdi. Pertanyaannya, apakah pengaruh kematian tinggi terhadap negara Indonesia ini kan tentu saja berpengaruh karena jumlah kematian itu berpengaruh terhadap
berpengaruh terhadap jumlah penduduk itu di suatu negara. Jadi jika kematian terlalu tinggi dalam suatu negara itu maka mengalami perubahan-perubahan yang memicu terjadinya fenomena sosial seperti kekurangan penduduk. Kayak gitu. Coba yang lain tolong ditambahkan. Bagaimana Saudara Handi, bisa diterima? Bisa diterima, tapi jabaran yang agak luas ada enggak? Berulang Mbak pertanyaan Teman tadi. juga yang lain mungkin selain dari Berulang materi. pertanyaan tadi itu. Pengaruh kematian tertinggi terhadap negara. Pengaruh kematian tertinggi itu yang di negara Indonesia terdapat kan 4 konsep yang tadi itu. Mati karena kematian terhentinya darah yang mengalir, dan mati sebagai terlepasnya nyawa dari tubuh. Dan yang ketiga adalah mati sebagai hilangnya kemampuan tubuh secara permanen. Yang keempat adalah mati sebagai hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial. Yang maksud dari itu adalah masing-masing itu adalah mati karena berhentinya darah mengalir itu, dan maksudnya adalah dalam peraturan pemerintah itu kan ada Undang-Undang 14 tahun 1981 itu fungsi jantung itu paru-paru mematikan. Ini tidak dapat digunakan oleh adanya alat yang dapat memicu kerja jantung itu tersebut. Dan yang kedua itu adalah mati sebagai apa? Pengaruhnya, Bang. Jadi maksud saya begini, Ya, kan terus. ketika di suatu wilayah atau di suatu negara itu tingkat kematiannya itu tinggi gitu, tingkat kematiannya itu tinggi. Apakah dampaknya atau pengaruhnya terhadap berbangsa dan negara itu sendiri gitu? Satu sudah terjawab tadi, yaitu kekurangannya penduduk gitu. Dan pasti akan ada enggak pasti akan terdampak bagi Indonesia untuk Indonesia karena kekurangannya dari masyarakat. Sebenarnya karena banyaknya angka kematian itu akan menjadi akan berkurangnya gitu dah. Jadinya karena angka kematian itu semakin tahun ke tahun itu akan banyak seperti sekarang ini kan. Terjadinya COVID-19 ini kan, angka kematian itu di setiap negara pasti adanya itu. Boleh saya menambahkan? Bisa. Bisa? Ya, ini dicatat juga yang ngasih argumentasi, persepsinya, terus pendapatnya semua itu dicatat itu, ya. Ya Pak, siap. Ya, baik. Saya di sini ingin menambahkan apa yang telah disampaikan dari teman-teman pemateri, bahwasannya ketika kematian itu tingkatnya tinggi di satu negara, maka pengaruhnya apa? Selain dari pengaruhnya itu berupa berkurangnya suatu penduduk, ada juga pengaruhnya itu seperti bagaimana nantinya pemerintah melihat itu sebagai artinya ketika tingkat kematian itu tinggi, berarti kesejahteraan di negara itu masih berkurang. Nah, yang dimana nanti dari sana pemerintah bisa melihat kira-kira apa yang perlu diperbaiki sehingga kesejahteraan itu bisa tercipta, seperti itu. Misalnya di rumah sakit masih kurangnya fasilitas atau obat-obatan yang digunakan. Nah, dari sana nanti pemerintah bisa mengirimkan bantuan begitu berupa obat-obatan maupun perlengkapan atau fasilitas untuk menunjang rumah sakit itu sehingga nantinya kematian itu bisa berkurang. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja, Pak. Iya. Lanjut. Pertanyaan pertama belum terjawab. Menambahkan sedikit, Pak.
Oh ya, silakan. Pengaruh kematian terhadap negara Indonesia ini tentu sangat sangat berpengaruh besar. Selain mengurangi jumlah penduduk, negara Indonesia juga akan kekurangan tenaga kerja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya rasa itu sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya. Silakan lanjutkan ke pertanyaan yang pertama tadi yang belum terjawab. Pertanyaan dari Bang Ali, faktor sosial seperti apa yang dimaksud dalam mortalitas sosial? Coba saya jawab sedikit pertanyaan Al-Ghazali tadi. Mortalitas sosial itu maksudnya ya apa tadi pertanyaan Tiani? Mortalitas sosial? Faktor sosial seperti apa yang dimaksud dalam permasalahan mortalitas sosial? Oh. Maksud itu yang dimaksud tadi itu mortalitas sosial itu dengan demikian yang dimaksud itu adalah tindakan seorang orang serta warga yang berunjuk pada ataupun yang bersumber pada kebiasaan ataupun nilai-nilai yang tertentu yang sudah seperti kebersamaannya yang disepakati atau yang kebersamaannya, maksudnya itu. Ada yang namakan Ci? Halo. Ya, lanjut. Silakan. Ada tambahan ini, Joy. Ada tambahan? Ya, itu. Faktor seperti apa yang dimaksud dalam angka kesakitan pada manusia? Tinggal Misalkan sebutkan saja faktor-faktornya itu loh, maksud saya. Tapi faktor yang masuk spesifikasinya itu. Faktor pendorongnya maksudnya Ali. Ya. Ya itu pendorongnya itu kayak seperti ini ya, maksudnya seperti pada struktural itu. Yang faktor individunya dan status sosial itu yang dimaksud dari faktor pendorongnya tadi itu ya. Faktor struktural itu kayak jumlah relatif dari posisi tertentu yang bisa diisi. Dalam kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya mobilisasi sosialnya. Contohnya kayak adanya lowongan pekerjaan ke apa itu kan. Halo. Tambahan, Ci. Ya, Tambah. halo Pak. Sudah dijawab.
Pertanyaan nomor 1. Saya Pak menambahkan sedikit. Ayo. Mungkin dari salah satu faktor dari mungkin salah satu faktor dari faktor individu yang termasuk kemampuan setiap individu itu berbeda-beda terhadap morbiditas sosial itu sendiri. Yang benar morbiditas apa morbiditas? Morbi, Pak. Pemateri saya tanya nih. Morbi. Mortalitas, Pak. Morbiditas apa morbiditas? Morbiditas. Morbiditas. Morbiditas apa morbiditas? Morbiditas, Pak. Morbiditas. Morbiditas Mobilitas apa? Morbilitas yang di mana di sana angka rata-rata pendudukan di sana. Ya. Mortalitas dan Morbilitas. morbiditas atau morbiditas? Mana yang benar? morbiditas. Apa? Morbiditas. Morbiditas. Sukardi tadi apa bilangnya? Sukardi? Morbi. Mordi, Bang. Iya, morbi. Tuh, pemateri aja Morbiditas dia enggak? masih typo aja ini, masih typo. Morbiditas, Balan. Yang benar itu morbiditas. Nah, Morbiditas, ya. morbiditas bukan Yang benar itu morbiditas. morbiditas. Morbi ya, ingat ya, morbiditas. Morbiditas itu penyakit. Sing pantesan dia itu makanya ini. Ayo. Masuk lagi ya. Sudah waktunya habis, masuk lagi ya. Siapa? Ya, masuk lagi ya. Siapa? Biar kita lanjut. Maaf. Sudah 40 menit.